Di negeri yang setiap hari bicara tentang masa depan, tentang Indonesia emas, tentang generasi unggul, ada anak-anak yang berangkat sekolah dengan satu pertaruhan paling mendasar. Apakah mereka akan sampai ke seberang sungai atau tidak? Ini bukan cerita dari daerah konflik, bukan pula wilayah terisolasi di ujung negeri. Ini Waibungur, Lampung Timur. Puluhan tahun jembatan ini mangkrak. Puluhan tahun pula negara melalui para pejabatnya membiarkan anak-anak sekolah mengayuh nasib di atas perahu getek rapuh. Hari ini kami tidak sedang menyiarkan berita biasa. Ini adalah editorial. Suara kemarahan yang sah, suara kekecewaan publik, dan suara anak-anak yang terlalu lama dipaksa diam. Setiap pagi, rutinitas ini terulang. Bukan sekedar menyeberang sungai, tapi menyeberang dengan rasa takut. Tak ada jaket pelampung, tak ada pengawasan resmi, tak ada jaminan keselamatan. Yang ada hanya kebiasaan berbahaya yang dinormalisasi. Seolah-olah mempertaruhkan nyawa demi sekolah adalah hal yang wajar. Padahal ini bukan soal alam. Sungai ini tidak baru ada kemarin. Yang baru dan terus berulang adalah kelalaian. Jembatan Waibungur bukan sekedar rusak, ia adalah monumen kegagalan. Monumen janji politik, monumen proyek setengah jadi, dan monumen uang rakyat yang entah kemana. Pembangunan jembatan ini bukan sekali direncanakan. Ia muncul di banyak tahun anggaran, datang bersama janji, pergi tanpa hasil. Uang negara dikucurkan, proyek dimulai, lalu berhenti. Dan publik hanya disuguhi satu kalimat klise. Anggaran belum cukup. Pertanyaan sederhana, kemana anggaran yang sudah cukup itu pergi? Mengapa yang tersisa justru tiang-tiang bisu dan besi berkarat? Jika ini bukan akibat perilaku koruptif, maka apa namanya ketika proyek publik dibiarkan mangkrak puluhan tahun, sementara generasi muda menanggung risikonya setiap hari? Korupsi tidak selalu terlihat seperti uang tunai di dalam tas. Korupsi juga hadir dalam bentuk pembiaran, dalam bentuk pembungkaman, dalam bentuk pura-pura lupa. Coba bayangkan, anak usia sekolah setiap pagi harus berpikir, aku bisa berenang atau tidak? Ini bukan soal keberanian, ini soal kelalaian negara. Orang tua hidup dalam kecemasan permanen. Guru mengajar dengan rasa bersalah, dan anak-anak tumbuh dengan trauma yang dianggap
biasa. Ketika negara gagal menyediakan jembatan, yang runtuh bukan hanya infrastruktur, yang runtuh adalah rasa aman, kepercayaan, dan harga diri sebagai warga negara. Kepada para pejabat daerah Lampung, pertanyaan kami tegas dan terbuka. Berapa lama lagi anak-anak harus menunggu empati Anda? Berapa kali lagi anggaran harus disahkan tanpa pengawasan nyata? Dan berapa nyawa yang harus hampir hilang sebelum jembatan ini dianggap penting? Jangan bicara soal prosedur ketika nyawa dipertaruhkan setiap hari. Jangan bicara soal prioritas jika pendidikan dan keselamatan anak bukan yang utama. Jika Anda bisa datang saat kampanye, mengapa tak bisa datang saat tanggung jawab menagih janji? Editorial ini bukan sekedar kritik, ini adalah peringatan bahwa korupsi dan pembiaran tidak pernah abstrak. Ia selalu punya korban, dan di Waibungur korbannya adalah anak-anak. Jika negara masih punya hati nurani, maka jembatan ini seharusnya sudah berdiri kemarin, bukan esok, apalagi entah kapan. Karena pendidikan tidak boleh dibayar dengan nyawa, dan masa depan tidak boleh dititipkan pada getek rapuh. Kami akan terus mengawal karena diam adalah bentuk lain dari kejahatan. Dan jembatan Waibungur adalah ujian apakah negara masih berpihak pada anak-anaknya. Saya, Dani Sucipto, salam jurnalis, salam IJTI.